Jadi belum tentu burung yang susah on untuk bongkar isian, jadi cuma ngeplong-ngeplong, itu burung yang over ini juga bisa. Karena over itu belum tentu burung itu galak bongkar isian. Jadi kita harus lebih jeli ya teman-teman, jangan sampai ter-PHP dengan burung kita. Makanya saya sering sarankan untuk teman-teman itu untuk pemberian extra fooding, terus pemandian itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kicauania, sobat kacermania dimanapun berada, semoga selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Jumpa lagi di channel Sipe Kicau, channel yang membahas tentang seputaran rawatan pada burung kacer, membahas rawatan harian sampai rawatan lomba, membahas semua permasalahan pada burung kacer. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya mau membahas tentang kacer susah on ya teman-teman. Jadi akhir-akhir ini banyak teman-teman kacer mania itu yang menanyakan kenapa kacernya itu susah untuk on atau konslet. Jadi bunyi gacor tapi tidak mau on konslet bongkar isian. Sebenarnya apa sih penyebabnya dan bagaimana untuk atasinya? Simak terus, jangan skip, biar tidak ketinggalan penjelasannya. Jadi untuk teman-teman kacermania yang baru menemukan channel Sipe Kicau, yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa like, komen, dan share, dan jangan lupa tekan notifikasi lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbarunya, terutama tentang pembahasan permasalahan pada burung kacer. Oke teman-teman, kita ke topik pembahasannya. Kenapa sih burung kacer tidak mau on atau konslet? Jadi kebanyakan cuma suara kaceran. Jadi burung itu emang gacor tapi cuma suara kaceran. Nah, ini kacer tidak bisa on atau konslet ini penyebabnya banyak banget ya teman-teman. Jadi syarat utama untuk kacer bisa on biasanya itu ditandai dengan satu, terutama di tenaganya dulu teman-teman. Tenaga harus punya, jadi tenaga harus ada gitu loh. Terus syarat utama burung harus sehat dulu, dan burung udah umur dan gacor. Jadi kalau burung masih muda itu cuma burung tertentu gitu loh yang masih bisa untuk on atau konslet. Jadi selain faktor-faktor tadi, itu bisa juga dengan rawatan harian kita. Bisa jadi rawatan harian kita itu belum pas. Nah, di sini kita lah yang harus lebih jeli lagi untuk mencari di mana letak kesalahan kita. Jadi kita otak-atik dulu,
dari segi penjemurannya, pemandiannya, dan pemberian extra fooding. Karena gini teman-teman, banyak teman-teman itu masih menganggap kalau burung yang susah on itu burung yang kurang birahi atau emosi. Jadi burung dingin lah, maksudnya kurang gairah gitu loh. Tapi ini belum tentu ya teman-teman, karena kalau saya biasanya untuk mencari kesalahan burung itu, permasalahannya itu saya lihat dari gerak-geriknya. Jadi belum tentu burung yang susah on untuk bongkar isian, jadi cuma ngeplong-ngeplong, itu burung yang over ini juga bisa. Karena over itu belum tentu burung itu galak bongkar isian. Jadi kita harus lebih jeli ya teman-teman, jangan sampai ter-PHP dengan burung kita. Makanya saya sering sarankan untuk teman-teman itu untuk pemberian extra fooding, terus pemandian itu biar burung sendiri itu yang menyeting. Nah, biasanya kalau saya untuk mengetahui penyebabnya, saya lihat dari cara dia bunyi. Jadi ketika burung itu bunyi hanya ngeplong-ngeplong, tapi dia itu masih kelihatan gelisah, naik turun, apalagi ini saat di arena, ini usahakan gini teman-teman, usahakan jangan ditambah-tambah dulu untuk pemberian extra foodingnya. Kita biarkan dulu burung itu agak tenang. Nah, nanti soalnya gini, kalau kondisi kayak gini biasanya ini ditandai oleh burung yang susah on karena over. Jadi ketika nanti misalkan burung ini kita tambah, ini nanti malah tambah parah ngeplongnya. Jadi cuma kalau misalkan mau on itu cuma sebentar, nggak mau pulas. Jadi usahakan nggak usah dicolok dulu kalau masih ngeplong tapi dengan gelisah. Nah, beda lagi kalau burung itu yang ngeplong tapi burung masih kayak kurang gairah gitu. Itu misalkan ditambah extra fooding, itu akan berdampak positif. Jadi disinilah kepekaan sang perawat itu harus lebih jeli, jangan sampai ter-PHP dengan burungnya. Karena burung yang over itu bisa jadikan burung itu ngeplong, nggak ada tenaga. Nah, itu teman-teman. Nah, dan untuk untuk melatih, untuk menyeting biar di titik temu burung ini bisa on atau konslet dan mau bongkar isian, ini usahakan kita latih dulu di rumah. Jadi kita nanti lihat dulu saat burung itu bunyi gitulah, kita coba di rumah, kita pancing dulu dengan suara-suara. Biasanya saya kalau untuk melatih burung itu dengan suara kolibri, kadang juga sama suara jalak suren, anis merah, buambi gitu. Jadi suara yang cerecetan, tajam-tajam gitu, suara kasar. Jadi biar burung itu emosinya itu naik gitu loh. Jadi nanti bisa dilihat kalau dia responnya itu masih gelisah, mau nyaut tapi burung itu masih gelisah, naik turun, itu jangan langsung ditambah dulu. Nah, nanti ketika burung udah tenang,
itu coba kita mainkan dengan ulat Hongkong, jangan pakai jangkrik dulu. Kita kasih coba dulu kasih ulat Hongkong 1 ekor. Nah, nanti lihat perubahannya kayak gimana. Kalau burung udah mau sedikit mau bongkar, itu kita naikkan lagi 1 ekor. Nah, sampai burung itu mau ngunci. Jadi kita tetap begini teman-teman, kita latih burung itu tetap usahakan di rumah itu udah bisa on atau konslet. Karena menurut saya burung yang mau nampil maksimal itu biasanya rata-rata loh. Ini yang saya pernah rawat itu, burung itu di bawah tetap udah enak. Jadi cuma ada beberapa burung yang di bawah itu diam tapi kerja maksimal. Tapi kebanyakan itu burung itu tetap burung itu udah on konslet di bawah sebelum naik itu. Nah, disinilah sang perawat itu harus lebih jeli ya. Nanti bisa dilihat kalau misalkan burung itu yang apa itu over, yang ngepong-ngepong karena over, itu bisa ditambah dengan pola mandinya itu. Dan untuk pemberian extra fooding kita coba sedikit turunkan itu. Jadi intinya itu bikin burung itu nyaman, karena tenaga burung didapat itu karena kondisi birahi dan emosi burung itu balance, jadi seimbang. Jadi misalkan mau kejar tenaga dengan apa itu kita colok extra fooding, itu belum tentu efeknya positif teman-teman. Jadi inilah yang menjadi apa itu permasalahan semua itu, karena masih beranggapan kalau extra fooding itu langsung bisa jadikan tenaga. Nah, kalau kayak gini dikasihkan ke burung yang belum bisa mencerna, misalkan itu burung yang over juga, itu kan nanti dampaknya itu negatif. Makanya sering saya sarankan apa itu hati-hati dengan pemberian extra fooding, apalagi untuk burung kacer. Soalnya burung kacer itu burung yang bervektor tinggi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk pembahasan kacer susah on, yang belum mau bongkar isian, yang susah untuk konslet di rumah ataupun di lapangan. Jadi untuk teman-teman misal ada yang mau ditanyakan, silakan di kolom komentar. Nanti insya Allah kalau ada waktu luang nanti kita bahas, saya bikinin konten, nanti saya buatkan videonya untuk pembahasannya. Oke teman-teman, salam kicau mania, salam kacer mania, ora bakong, ora kacer.